Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Sekarang kakak ingin bertanya, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat loh adik-adik. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Selanjutnya, di sini kakak akan bercerita. Adik-adik dimohon untuk menyimaknya dengan baik ya. Nah, judul ceritanya adalah Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawatnya? Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan aktivitas menyiram pohon. Gambar B menunjukkan aktivitas membakar hutan. Dan gambar C menunjukkan aktivitas merawat pohon. Kemudian, berdasarkan gambar-gambar tersebut, marilah kita diskusikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar pohon. Dan gambar C, merawat tanaman. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, tindakan tersebut baik terhadap tanaman, kita wajib merawatnya. Gambar B, tidak baik, karena hal tersebut akan mengakibatkan bencana kabut asap dikarenakan adanya kebakaran hutan. Pada gambar C, baik, karena tanaman harus kita rawat. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Pada gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Pada gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Pada gambar C, tanaman tumbuh dengan baik sehingga dapat menghasilkan udara yang segar. Lalu, pertanyaan yang keempat, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Pada gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Pada gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Pada gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Lalu, pertanyaan yang kelima, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A, sudah. Tanaman harus kita rawat. Pada gambar B, belum. Karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Pada gambar C, sudah. Tanaman harus kita pelihara. Kemudian, pertanyaan yang keenam, apakah yang sebaiknya dilakukan? Pada gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Pada gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Pada gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Yang pertama adalah padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius.
Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 hingga 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman selanjutnya adalah teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawabannya, tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Ya, jawabannya, padi tumbuh baik di daerah berhawa panas yaitu sekitar 23 derajat Celcius, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin yaitu berkisar 13 hingga 15 derajat Celcius. Lalu, pertanyaan yang ketiga, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Ya, jawabannya, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Sedangkan teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pesawahan yang bersuhu dingin dengan tanah yang banyak mengandung bahan organik. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Jawabannya, ya. Keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, yang perlu diperhatikan adalah kondisi tanah serta keadaan alamnya, curah hujan, sinar matahari, dan suhu udara. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.